Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 28 ayat 13. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Renungan hari ini berjudul Kebangkitan Bukan Konspirasi. Mempercayai bahwa seorang yang sudah mati menjadi hidup kembali tentu tidak mudah. Itu bertentangan dengan hukum alam. Tak bisa dijelaskan oleh nalar atau logika manusia. Secara alamiah, ketika seseorang mengalami kematian, maka proses pembusukan segera dimulai. Itu sebabnya banyak orang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus setelah dia dikuburkan. Mereka lalu mengarang atau menduga-duga alasan yang sepertinya masuk akal. Saksi mata mencatat bahwa kubur Yesus disegel serta dijaga oleh pasukan tentara Roma. Ide itu diajukan oleh para pemimpin Yahudi kepada Pilatus, sang gubernur, untuk mengantisipasi dicurinya mayat Yesus, lalu para murid mengeklaim bahwa dia telah bangkit. Namun kebangkitan Kristus memang bukanlah peristiwa alamiah. Itu bukan perbuatan manusia, melainkan karena kuasa Allah Sang Pencipta kehidupan. Kebangkitan Kristus ditandai dengan gempa bumi yang hebat, serta malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur. Para penjaga melihatnya dengan sangat ketakutan. Namun sogokan dengan sejumlah uang membuat mereka mengikuti skenario dusta serta konspirasi jahat. Hingga saat ini, banyak orang meragukan kebangkitan Kristus, sekalipun begitu melimpah bukti pendukungnya. Sebaliknya, bagi para pengikutnya, tidak ada keraguan mengenai hal itu. Mereka mengalami perjumpaan yang nyata dengan Dia dalam berbagai cara dan peristiwa selama 40 hari.
mereka pun berani bersaksi tentang Kristus. Mereka juga menjalani hidup yang benar seturut pengajaran Kristus. Saat ini, kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus juga kiranya menjalani hidup yang akan menuntun semakin banyak orang beriman kepadanya. Mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit memampukan kita menjalani hidup yang benar seturut kehendak-Nya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.